obat yang bekerja pada sistem saraf. Oke, yaitu bab 2. Nanti setelah ini saya masukkan uh, materinya ke dalam drive. Ya. Jadi dalam chapter ini atau bab ini, kalian akan kembali merefresh mengenai klasifikasi senyawa-senyawa obat yang bekerja pada sistem saraf, ya, nervous system. Apa saja yang termasuk, yaitu fungsi umum dari anatomi dan fisiologisnya dari sistem saraf. Sistem saraf itu kan sistem saraf terbagi dua, pusat dan perifer. Ya, kalau pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kalau perifer ada saraf sadar dan tak sadar. Ya, yang saraf sadar yaitu rangka tadi, sedangkan saraf tak sadarnya itu ada simpatis dan parasimpatis. Nah, kemudian setelah dari itu, jadi ini udah mandiri ya. Ini udah pembelajaran kita di anatomi fisiologi bahwa di sistem saraf itu di sistem saraf itu juga harus eh, mengenali anatomi atau perletakannya dan fungsinya fisiologis dari si persarafan tersebut. Ya, di tubuh kita itu ada lebih kurang 11 sampai 12 sistem ya. Kalau jika ada yang memisahkan uh, muskulur dengan skelet masing-masing gitu. Kemudian kardiovaskular ada darah, sirkulasi, ada pembuluhnya, ada jantung. Kadang di buku tuh dipisah-pisah ya. Padahal kalau ada di buku lain tuh dia bahas satu kardiovaskular gitu. Nah, gitu. Sekitar 11 sampai 12. Silahkan kalau membaca buku anatomi, silahkan dibandingkan. Namun tujuannya sama gitu. Kemudian udah dapat tuh ya di anatomi dari sistem saraf. Mari kita melihat dari sisi farmakologinya bahwa akhirnya kita menyadari senyawa-senyawa obat ataupun senyawa asing yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan dianggap tubuh itu sebagai suatu senyawa xenobiotik ya atau senyawa asing ya. Namun kalau kita bisa simpulkan di sini adalah senyawa obat tersebut dia itu hanya menyerupai saja, ya. Kata kuncinya jangan lupa hanya menyerupai saja sifat-sifat dari senyawa endogen dari tubuh. Ya, makanya kan di sistem saraf ada kita kenal parasimpatomimetik atau parasimpatolitik. Ya kan? Ada memimik, ada melitik. Ya, kalau dulu ya, zaman-zaman dahulu, kalah untuk mengingat kelompok-kelompok obat, golongan-golongan obat dalam kelompok obat saraf ini tuh suka ter apa ya, suka tertukar di lidah itu mana ya? Simpatolitik, simpatomimetik, parasimpatomimetik, parasimpatolitik gitu. Asal jangan tertukar, hati-hati ya. Nah, jadi mana yang enak menspelling atau menyebutkannya, namun yakinlah bahwa senyawa-senyawa obat yang digunakan untuk sistem saraf pusat ataupun perifer adalah senyawa-senyawa yang menyerupai senyawa endogen atau yang dihasilkan oleh tubuh itu sendiri. Ya, jadi kalau saya bilang obat itu memanipulasi fungsinya, pertama supaya dia bisa berhasil memanipulasi, pertama sekali dia menyerupai strukturnya. Strukturnya. Makanya kita di sistem saraf pusat dikenalkan dengan istilah senyawa biokimia yang dihasilkan oleh sistem saraf yang kita kenal dengan namanya neurotransmitter. Ya, banyak itu. Ada mulai dari kolinergik, ya.
atau persarapan parasimpatis ya, atau adrenergik gitu ya. Ada GABAergik gitu, ada histaminergik, ada serotoninergik gitu ya. Jadi senyawa senyawa kimia atau neurotransmitter yang yang dihasilkan oleh masing-masing saraf penghasilnya itu, neurotransmitternya kan dinamai serupa dengan saraf penghasilnya. GABAergic menghasilkan GABA, serotoninergic yang dihasilkannya serotonin, kemudian adrenergic yang dihasilkannya adrenalin, norepinefrin, epinefrin, ya. Kemudian dopaminergic yang dihasilkan dopamin, kolinergik yang dihasilkan asetilkolin. Jadi saya akhirnya menyadari ketika kita sudah menaklukkan dari sistem saraf pusat ini, dari proses biosintesa senyawa neurotransmitternya sampai fungsinya terhadap sel dan organ target, kita akan mudah memahami bagaimana senyawa-senyawa xenobiotik tadi atau senyawa-senyawa yang kita harapkan bekerja secara farmakologis pada sistem saraf itu akan mudah dipahami. Ya, nah, jadi kalau bagi saya dahulu pas waktu S1 sistem sarafnya agak ngejelimet ya. Pas S2 rupanya saya dapat pertanyaan tentang simpatis parasimpatis. Jadi karena saya memang pekerjaannya risetnya waktu itu neuro di neurologi gitu ya. Jadi memang saya cuman menganggap remeh ini simpatis parasimpatis waktu waktu itu karena saya bahasnya mekanisme addiction kemudian terhadap memori itulah udah yang saya bahas. Sehingga eh, missing gitu. Padahal ini kan basic banget antara simpatis parasimpatis. Rupanya itu pula yang jadi pertanyaan. Semenjak itu tidak akan pernah lagi lupa insya Allah terhadap si simpatis parasimpatis. Karena tadi ya, karena pas sidang itu kelupaan gitu, karena sudah terlalu waspada kalau ditanya hal rumit, hal yang saya anggap remeh-temeh malah tak teringat gitu. Itu ya. Jadi tentu saja di neurofarmakologi pastikan selalu membahas senyawa-senyawa yang menstimulasi pelepasan dari neurotransmitter ataupun yang menghambat. Gitu ya prinsipnya gitu aja. Gampang. Mau apa mau dipakai untuk apa? Hipnotik. Kalau hipnotik berarti ya udah perpanjang perpanjang repolarisasi dari reseptor GABAergic. Ya, sehingga dianya itu gabanya banyak dirilis sehingga sel menjadi inhibisi. Tentu saja efek yang dirasakan relaksasi, ngantuk, sampai hilang kesadaran. Ya, kemudian apa lagi? Misalnya senyawa-senyawa yang digunakan untuk menyerupai kolinergik misalnya. Berarti ya untuk menstimulasi. Jadi selalu ingat, ini saya nyari tabel ininya nih. Tapi ada nanti di belakang. Ya, neurotransmitter. Jadi selalu ingat neurochemical transmission atau neurotransmitter ya. Kita kenal itu dari struktur sih. Jadi memang ini semester 1 ya. Ya, jadi memang kenapa kok saya ngajar di kimia medisinal? Ya, karena di farmakologi itu kita untuk mengetahui aksi kerja obat, mau tak mau kita mempelajari strukturnya kan. Dari struktur, ternyata struktur itu bahkan struktur itulah yang menentukan bisa kerjanya agonis ataupun antagonis. Kemudian dari struktur juga bisa kita ramalkan efek samping ataupun ikatannya atau responnya dari
dari suatu senyawa itu terhadap tubuh, apakah dianya yang reversible ataupun yang irreversible, itu ya. Kemudian apalagi, dan bahkan semenjak tahun 60-an senyawa-senyawa obat itu pun diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Struktur, struktur, struktur. Jadi ya tak boleh alergi dengan kimia organik ataupun kimia medisinal. Karena di situ nanti kita ini tuh menjadi berbeda dengan sejawat kita medis dan teman kita dari kimia. Memang kalau kalian lihat sekarang ini banyak penemuan-penemuan obat baru itu yang ngerjakan itu sarjana kimia karena mereka tuh mendalami seperti komputasi atau si apa uji in silico dari kinerja senyawa-senyawa ini terhadap reseptor-reseptor yang dibuat serupa dengan reseptor yang ada di tubuh. Dia mempelajari. Namun orang kimia itu nggak belajar biologi seperti farmasi belajar. Nggak belajar ikatan si senyawa itu terhadap reseptor tubuh enggak. Sehingga mereka ya temukan senyawanya aja, menjaga kestabilan ikatan gitu. Namun ketika dicobakan ke ranah biologi, nggak sampai situ. Nah, sedangkan sejawat kita, hmm, sorry ya di sini hujan. Ketika sejawat kita medis itu dia menggunakan senyawa obat ini untuk pengobatan, misalnya dari diagnosa dia belajar diagnosa, namun dia ketika pemilihan obat tetap saja sifat-sifat si obat dan senyawanya tentu saja itu yang mengenali itu seharusnya farmasi. Ya, makanya ini, oh ganti Pak, nggak bisa Pak orang ini, ikatannya nanti jadi irreversible. Oh nggak stabil senyawanya, oh efek sampingnya lebih nyata. Hanya orang farmasi yang ngomong kayak gitu. Kasih solusi, kasih saran dan kasih solusi jika senyawa itu ternyata memberikan efek buruk pada si pasien. Dengan apa? Dengan ini, kemampuan kimiawi tadi. Oke? Terus transmisi neurotransmitter terutama berdasarkan strukturnya. Kemudian ini menyadari efek-efek farmakologi yang akan dihasilkan oleh ikatan transmisi tersebut. Ya kan? Jadi ingat-ingat kembali materi-materi kita di anatomi bahwa di sistem saraf pusat itu tadi pembagiannya jelas ada pusat dan perifer. Kemudian pusat itu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kalau perifer yaitu sadar tak sadar. Oke, nih dari sana kita nanti kenal agonis dan antagonisnya terhadap reseptor, ya. Kemudian gimana ketika diinterfer atau diintervensi. Nah, apakah terjadi destruksi kepada si neurotransmitter tersebut gitu ya. Contohnya ini aja nih. Orang dengan gangguan saraf itu sekarang yang suka nampak ini yang banyak ini ya Parkinson ya. Parkinson tuh gitu kan, tremor. Ngapa itu tremor orang Parkinson itu? Parkinson itu kenapa dia tremor? Karena pada orang Parkinson penurunan pelepasan dopaminnya itu drastis. Ya, kalau orang normal kan kalau di neurofarmakologi ini kan kita kenal istilahnya penyakit neurodegeneratif yang artinya kita mempelajari kalau di sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang itu tuh untuk regenerasi itu dia sedikit atau tidak ada sama sekali. Ya kan? Lain kalau di perifer. Perifer kalau ada saraf yang besar bisa recover gitu. Ya, karena apa? Karena di pusat
itu ada IGF-nya, ada inhibitor growth faktornya. Jadi yang menghambat protein penghambat pertumbuhan kalau di sistem saraf pusat. Namun kalau di sistem saraf perifer itu ada NGF atau neuron growth faktornya. Sehingga makanya saya bilang itu semua penyakit ada obatnya kecuali dua saja, yaitu tua dan mati. Ya enggak? Tua itu gak ada penolaknya, walaupun ya desas-desusnya ya, walaupun risetnya dilakukan ingin memodifikasi, merekayasa genetika, namun tetap saja tidak bisa mereplace hasil ciptaan sang pencipta terhadap si makhluk hidup itu. Ya, ganti organnya ya, enggak, udah tua, udah rusak, ganti transplantasi organ. Tapi tubuh itu suci. Tubuh itu suci, nggak serta-merta dia mau menerima apa yang dimasukkan ke dirinya. Makanya ada reaksi penolakan-penolakan ya, atau kita bisa kenal apa istilah penolakan itu ya. Penolakan terhadap transplantasi organ itu kan ada. Oke, semuanya ada nih. Ada saya riset terbaru lah. Atau kemajuan AI untuk riset neurofarmakologi ini juga terus berkembang ya. Oke. Nah, kemudian nih senyawa otonom neurotransmitter saraf otonom lainnya. Nah, banyak ya. Oke. Gini. Jadi ada otonom, ada yang bekerja sentral dan perifer. Jadi ada pusat, ada tepi. Pusat tadi dua tadi, tepi eh, somatik dan otonom. Nah, ini ya. Kita belajar, kita mengenang kembali ini. Mengenang kembali dari pertransmisian saraf itu. Oke. Jadi kenapa dibilang di saraf otonom itu ada kraniosakral? Karena di kraniosakral berarti dia transmisinya dari kranial dan sakral. Ya, makanya C dan S. S1 sampai 5 ini di kraniosakral. Sedangkan untuk ini adalah untuk parasimpatis yaitu adalah torakolumbal. Jadi torakolumbal gitu ya pembagiannya. Nah, perhatikan. Yang mana dia itu si neurotransmitter yang dihasilkan dari persarafan tadi, dia itu tubuh kita ini kan ada 12 sistem. Dan dua sistem yang mengatur hemostasisnya yaitu sistem saraf dan endokrin. Bedanya saraf dan endokrin, kalau saraf itu responnya cepat, sedangkan kalau endokrin dia lama dengan hormon tadi ya. Makanya ada neurotransmitter, ada neurotransmitter atau biasa dikenal dengan neurohormon, ada yang hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Ya, nah ini ada yang mempengaruhi bola mata, ya, ada yang mempengaruhi jantung, gitu. Makanya itu kita punya tabel tabel respon dari sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis terhadap organ-organ sel dan organ. Ya, terkadang contohnya di saraf otonom atau simpatis parasimpatis tadi terhadap jantung, ya. Kalau simpatis terhadap jantung, neurotransmitternya contohnya adrenalin, dia akan membuat jantung berdenyut lebih cepat, ya. Sedangkan eh, respon dari parasimpatis terhadap jantung dia mengembalikan ke normal.
Makanya tak heran kenapa di ruang UGD jika terjadi takikardia yang diberikan adalah antagonis dari kolinergik ya. Nah, ini ada ininya nih. Sebelum klasifikasi obatnya, nah lihat ini. Ya, tapi saya nggak ajari lagi gimana neurotransmitter itu dibuat ya, karena itu bahasannya di anatomi. Tapi sekarang gimana fungsinya aja gitu. Jadi nggak bilang gimana ini dibuat gitu. Dibuat. Oke, ini ada yang somatik tadi yang sadar ya, sadar, yang sadar. Kemudian ini yang tak sadar itu otonom, otonom itu simpatis parasimpatis. Gitu. Kemudian, nah perbedaannya silahkan dilihat bahwa kalau di somatik dia motor neuronnya dia meriliskan asetilkolin dan target utamanya itu adalah jaringan apa otot skelet ya muscle skelet skelet muscle ya jadi gini oh, sel saraf itu menghasilkan neurotransmitter masing-masing ya, sesuai tadi apakah kolinergik, adrenergik, GABA, histamin, serotonin, dopamin, gitu. Banyak lagi. Ada termasuk apa protein-protein yang dihasilkan oleh otak itu tadi ya. Senyawa tadi atau neurotransmitter tadi yang dilepaskan atau yang dirilis tentu saja kalau sesen saraf berarti di otak atau di perifer tadi, dia itu berikatan dengan reseptornya yang spesifik. Ya, kalau di eh, somatik karena dianya adalah di skelet, tentu saja skelet saraf sadar itu berarti reseptornya nikotinik dan muskarinik. Makanya kenapa tampilannya itu muscle, pergerakan pada otot langkah gitu. Oke, nah sedangkan di otonom, nah ini lihat di otonom di di praganglion dia sama-sama menghasilkan asetilkolin yang parasimpatis dan simpatik. Namun pada pasca ganglionnya yang parasimpatis tetap merilis asetilkolin. Nah, targetnya ya ini reseptor muskarinik. Kalau di somatik dia reseptor nikotinik gitu ya. Ada nikotin, ada muskarin reseptor dia. Sedangkan pada persarapan simpatis yang torakulumbal tadi, pada pasca ganglion ini syaratnya lebih panjang dibandingkan yang parasimpatis. Dia itu menghasilkan adrenalin adrenalin, noradrenalin atau epinefrin dan norepinefrin. Sama itu, dia kalau berdasarkan pembentukan atau biosintesanya itu mulai dari basa triptofan, ya. Gitu ya. Mereka punya reseptornya yang parasimpatis, ya muscarinic reseptor. Kemudian siapa saja organ dan sel targetnya ada otot polos, ada muscle, ada kardiak, ada jaringan sekretori, ada kelenjar, ada jaringan dan kelenjar sekret. Kalau yang simpatis, tentu saja kita mengenal ada dua reseptor utama dan ada beberapa subtipe reseptor. Itu ya. Jadi itu aja kalau ketemu obatnya. Apa nama senyawanya? Oh, mirip adrenalin. Itu mirip adrenalin tuh. Karena dia mirip adrenalin, dia bisa duduk di reseptor adrenalin. Itulah efeknya. Ada juga yang mirip, namun senyawanya mirip, namun malah dia kerjanya antagonis. Ya,
Gak bisa yang antagonis reseptor beta ya. Ada dua ya kalau di simpatis ini ada alfa adrenoreseptor, ada beta adrenoreseptor, alfa dan beta ya. Alfa ada satu, alfa dua, beta satu, dua, tiga sampai lima subtipenya. Kalau muskarin juga ada N1 kalau nikotin, N1 N2 reseptor. Kalau muskarin M1 sampai M5 tuh ya. Jadi kalau apa istilahnya eh reseptor itu sudah diidentifikasikan spesifikan kespesifikan dari dampak ikatan dari neurotransmitter ke reseptor tertentu itu dengan tampilan farmakologinya yang dipelajari. Jadi kok nggak mirip gitu ya? Maksudnya kok responnya berbeda dengan individu ini gitu. Kok nggak seperti pemahaman mengenai ikatan reseptor, ikatan neurotransmitter dengan reseptor ini pada sebelumnya, ternyata ditemukan reseptor baru gitu. Masih sama, namun beda tampilan biologisnya sehingga dikasihlah subtipe reseptor. Itu ya. Oke. Nah, dari pembagian ini, apa saja yang diharapkan kalian dapat yaitu dapat mengklasifikasikan senyawa-senyawa obat dari kelompok kolinergik, dari antikolin, ada obat yang bekerja pada ganglia otonom, ataukah adrenergic drugs, ataupun antagonis adrenergic. Ya, itu. Oke. Nah, obatnya banyak nih. Makanya kalau habis udah ini lah semua penyakit ya. Masuklah dia gunanya untuk apa? Ada muscle relaksan, ada lokal anestesi. Kalau udah belajar, kalau oh, ke kalau lokal anestesi itu berarti dia menghambat pada potensial aksi. Ya, biasanya itu senyawa-senyawa yang mirip dengan senyawa yang dapat nempel di reseptor oh, kayak lidokain itu di ini di muscle ya gitu. Kemudian kalau anestesi umum, nah kalau anak makanya anestesi umum ini obat-obat yang kerja pada reseptor GABA ya karena dia menekan secara langsung. Kemudian ada juga penggunaannya nih untuk preanestesi, kemudian untuk tujuan sedatif hipnotik. Berarti itu pada subtipe dia sama nih. Ini anestesi sama di GABA. Kemudian yang membedakannya adalah tipe reseptor. Kemudian sedatif hipnotik itu juga GABA kerjanya. Kemudian kalau antiepileptik juga sama di GABA. Kalau Parkinson itu terutama di reseptor dopamin. Kalau antipsikotik itu juga di dopamin ya. Kemudian kalau ansietas ini terutama di serotonin, adrenergik juga reseptornya. Dan kalau antidepresan, nah yakinlah berarti itu kerjanya ke reseptor dopamin atau ke reseptor serotonin. Apalagi kalau antimanik gitu ya. Nah, ini adalah senyawa-senyawa obat yang memberikan atau yang bekerja pada saraf pusat maupun saraf perifer. Banyak banget ya topiknya bahasannya. Namun saya nggak jelaskan semua-semua. Ya, saya kasih contoh aja beberapa. Oh, sampai opioid juga termasuk, CNS stimulan juga masuk, aktif obat juga. Makanya kalau di neurofarmakologi itu ada yang neuronal dan juga ada yang psikiatri. Ya, bahasanya nanti kalau di farmakoterapi. Nah, ini saya nyari.
obatnya yang pakai struktur ini. Sehingga dia diklasifikasikan. Ya, jadi ingat, dia itu senyawa kolinergik. Dia bisa bersifat dua, ya. Sudah bersifat dua ya. Bisa agonis, bisa antagonis, kemudian juga bisa bersifat kerja langsung, ataupun yang bersifat kerja tidak langsung. Atau kita kenal direct, indirect. Ya, ada direct, indirect. Gini, jadi pemahaman direct itu artinya senyawa atau yang bekerja langsung itu berarti si neurotransmitter ikatan dengan reseptornya kemudian memberikan efek, ya, efek biologis gitu. Contohnya yang bekerja langsung itu adalah asetilkolin. Asetilkolin kan tubuh hasilkan atau saraf kolinergik menghasilkan asetilkolin. Namun pada orang-orang tertentu yang mengalami uh, degeneratif dari biosintesa ataupun pelepasan dari senyawa asetilkolin ini akhirnya kan ditambahkan dari luar. Makanya ada pada orang-orang demensia dikasih citikolin, ya, mahalnya minta ampun, itu mahal saya bilang. Apalagi. Nah, berarti kalau citikolin berarti dia itu ada kolinnya, ada struktur kolin esternya tadi ya. Nah, dia itu dapat ikatan di reseptor tadi, nikotinik ataupun muskarinik, sehingga dia bekerja langsung. Oke? Ini yang antagonis. Kalau tapi dia kerja langsung memberikan efek yang sama berarti agonis. Tapi kalau dia bekerja langsung ikatan dengan reseptor namun membuat dia nempel di reseptor namun tidak memberikan respon yang sama seperti saat asetilkolin ikatan dengan reseptor gitu ya. Itu kita klasifikasikan menjadi antagonis reseptor. Jadi ibarat anak kunci ya. Kan senyawa obat dengan reseptor itu seperti kunci dengan anak kunci. Yang agonis itu artinya dia kunci duplikat yang serupa banget gitu. Masuk terbuka gemboknya. Namun kalau yang antagonis dia mungkin ada satu gigi kunci itu yang nggak bisa memutar pembuka kunci itu. Nah, makanya kita sebut dengan antagonis. Dia cuma ikatan aja tapi menghalangi responnya ketika senyawa endogen ikatan dengan reseptor. Oke. Nah, itu yang direct, yang langsung. Ada lagi senyawa kolinergik yang indirect atau tidak langsung. Jadi gini ceritanya. Ada neurotransmitter, kalau cholinergic drug berarti kan asetilkolin. Jadi senyawa yang serupa dengan asetilkolin ini memang tujuannya untuk asetilkolin kan berarti fungsinya pada gastrointestinal ya, untuk pembesaran, untuk respon parasimpatisnya ya kan, terhadap vaskular, terhadap kelenjar gitu ya. Ada senyawa yang dia itu mirip seperti efek kolinergik ketika berikatan dengan reseptornya, namun kerjanya nggak langsung. Yaitu contohnya ini senyawa neostigmin, fisostigmin, gitu yang stigmin-stigmin itu ya. Nah, karena apa? Karena senyawa tidak langsung ini dia itu ketemu sama enzim pemetabolisme atau pengurai dari senyawa yang kolinester ini. Jadi gini, misalnya seseorang contohnya kayak orang pikun itulah ya, demensia ya. Dia itu kan kekurangan pelepasan kolinergiknya ya. Jadinya nggak ada nih yang stimulasi reseptor sehingga nggak potensi aksi sehingga dia tuh banyak lupa lah apakah pergerakannya yang terhambat gitu ya. Karena dia kan di muscle, banyak kan di
uh, neuromuscular junction kan, ininya responnya. Makanya untuk orang-orang pikun itu karena dia kurang, makanya kayak lemes gitu, kayak lupa gitu, demensia itu kan dia nggak ingat. Ditambahkanlah senyawa-senyawa yang mirip si asetilkolin. Satu, ya kan, asetilkolin. Agar apa? Agar banyak nih jumlah asetilkolinnya, agar bisa terjadi potensial aksi. Potensial aksi kan ada respon biologis yang memang tubuh gunakan dalam fungsi tubuh kesehari-harian. Nah, pada orang demensia ini juga akan bisa ditambahkan senyawa yang menghambat. Udahlah, asetilkolinnya yang dihasilkan sedikit, kemudian enzim pelisisnya tetap ada gitu. Sehingga sama seperti kayak kita menggunakan mengcombine antara amoksisilin dengan clavulanat ya. Karena apa? Karena strukturnya mirip. Jadi amox itu tujuan pengerjaan amoksisilin itu untuk melawan infeksi, sedangkan si si bakteri ya tadi, si clavulonan ini mirip amoksisilin, namun dia kerjanya supaya si enzim beta laktamase itu ketemu sama dia, terkecoh gitu ya. Ah, senyawa tidak langsung ini seperti itu. Jadi jadi yang diuraikan oleh si enzim asetil asetilkolin esterase tadi itu adalah bukan asetilkolinnya, namun si senyawa yang mirip namun tak sama dengan asetilkolin tadi. Sehingga enzim ketemu sama dia, sehingga masih aman ini si neurotransmitter asetilkolin. Apalagi terutama pada orang-orang yang apa terjadi eh, penurunan apakah produksinya ataukah mm, fungsi dari asetilkolin itu pada eh, si individu tersebut. Itu ya. Jadi kalau kalau kita mengkategorikan yang langsung artinya dia kerja pada reseptor, yang tak langsung dia ketemu sama enzim pemetabolisme. Oke. Nah, kemudian lihat kelompok-kelompok obatnya apa aja. Yaitu ada kelompok kolin ester, kolin ester, termasuklah asetilkolin, metakolin, karbakol, gitu, atau betanekol. Kemudian ada lagi dari kelompok alkaloid, ya, ada dari arekolin ini dari pinang ya, Areca catechu, ini senyawanya arekolin. Ada juga pilokarpin, ada muskarin, muskarin ini dari sejenis tanaman gitu ya. Pilokarpin ini juga, pilokarpin dari tanaman. Semuanya alkaloid tadi artinya kalau alkaloid berarti di strukturnya ada N-nya, ada nitrogennya gitu. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang indirect tadi ya. Apakah dia kerjanya bolak-balik gitu ya, reversible. Ada juga yang kerjanya irreversible. Ada juga fungsinya ini. Nah, habis ini ada pertanyaan mengenai cholinergic drug. Ya, jadi kalau lihat di sini, udah untuk penggunaan farmakologis apa aja nih senyawa-senyawa ini nih. Nih, Colin ada muskarin, kemudian yang tak langsung nih. Kalau neostigmin, fisostigmin biasanya digunakannya untuk apa? Kalau dalam klinis, ya neostigmin one ampul bilang gitu. Atau atropin, adrenalin itu di UGD biasanya dipakai itu. Ya, udah tahu ya. Enggak ini, cuman ya harus hati-hati nih, takutnya ketukar antara langsung tak langsung
yang direct, indirect, kemudian agonis dan antagonis biasanya. Karena pakai A juga depan-depannya kan. Agonis atau biasa kita dulu bilangnya sinergis antagonis gitu. Agak jauh juga S dengan A. Namun kalau agonis, antagonis ya suka ketukar. Nah, ini untuk apa aja nih? Neostigmin, pisostigmin, rivastigmin, gitu. Galantamin, endroponium, donepezil, takren. Mereka ini adalah senyawa-senyawa kolinergik tidak langsung. Namun sifatnya yang antikolin. Kolin esterase. Ini antikolin esterase ya. Jadi apakah kalau ase itu ingat itu adalah enzim di tubuh itu. Kalau ase itu adalah enzim, di sini disebutkan antikolin esterase artinya dia akan memecah si senyawa yang kolin tuh menjadi asetilkolin, dipecahnya menjadi asetat dan kolin. Yang mana kolinnya itu nanti di reuptake masuk lagi ke prasinap untuk biosintesa berkelanjutan dari neurotransmitter di saraf kolinergik ya. Kalau yang kalau kolinesterasenya juga ada yang asetilkolinesterase, ini dia fokus ke kolin yang ada asetatnya. Tapi kalau kolin esterase artinya dianya bisa memotong atau melisis dari senyawa-senyawa yang ada struktur kolinnya. Ya, kalau di sini nggak kemasukan strukturnya. Namun coba saya lihat di bukunya nggak ada rasanya. Dia sebutkan juga strukturnya. Nah, ini ya yang jadi dari dari paparan ini, bukan paparan, dari transmisi saraf kraniosakral dan torakolumbal ini, makanya ingat kembali tabel ini. Jadi tahu obatnya untuk apa. Saya lupa masuk ini tabel nih. Masukkan semuanya. Nih, semuanya ada di sini. Hmm, obatnya, hap, hap. Ya, kalau kecil kita lihat di sini yang besar. Nih, jadi nanti kita itu akan tahu bahwa senyawa-senyawa tadi ketika dia berikatan dengan reseptor, responnya itu apa? Kayaknya ini ada organ sistemnya apa saja, kemudian ini efek dari simpatisnya, kemudian ini reseptor dan subtipenya dari simpatik atau adrenergik tadi, atau biasa kita bilang adreno, adreno, adrenoreseptor ya ini. Adrenoreseptor alfa atau adrenoreseptor beta. Kemudian yang ini adalah efek dari parasimpatis. Nah, coba perhatikan ini. Makanya kenapa kalau orang kan simpatis ini kan respon fight or flight. Saat takut ya kan. Saat takut itu apakah mau apakah mau melawan atau kalau ternyata kekuatan belum full silahkan lari. Makanya kan kenapa pada saat cemas, ketakutan itu kan langsung switch ke simpatis. Responnya jantungnya berdebar, laju respirasi meningkat, kemudian pembuluh masalnya jadi kontriksi, pulmonalnya kontriksi juga, salivarinya juga kontriksi. Tuh. Makanya kalau simpatis itu mode mode waspada tubuh. Kak ini juga nggak diharapkan sering-sering juga, ya. Kalau di
Parasimpatis berarti tubuh mode sehari-hari, mode keseharian. Jangan, makanya kan ada pada penyakit-penyakit tertentu itu membuat tubuh selalu dalam mode waspada. Kayak handphone lah, ada mode pesawat, enggak, ada mode sunyi, mode dering, mode getar. Nah, tubuh ya kayak gitu. Ada mode-modenya. Ya, jadi silahkan dibuka kembali, diulangi kembali mengenai transmisi dari saraf otonom. Kemudian yang paling penting itu adalah reseptornya. Hmm, ya, sampai ini obatnya mana di sini dia tulis nih. Nih, sampai semuanya ada di sini. Oh, ini neurotransmitter, udah tadi ya kita sebut ya. Ini katanya dengan reseptor, efeknya. Ini biosintesanya. Tuh, saya nggak bilang lagi karena itu ada di anatomi ya. Ini adalah subtipe dari reseptor nikotinik. Ini dia sebut obat nggak? Ya ada. Ada yang sifatnya agonis. Ini contohnya untuk yang kolinergik tadi. Terutama yang kolinergik yang nikotin reseptor. Hmm. Agonis berarti dia sama ketika asetilkolin ikatan dengan reseptor. Ada juga antagonis. Tapi kalau di makanya kan nanti ada an, apa mu apa anti muskarinik ibaratnya kan ada anti muskarinik, ada anti nikotinik karena memang sebagian besar itu pengobatan itu eh, mengambil sifat dari antagonisnya ya, mengambil sedikit yang ini. Sedikit dia digunakan dalam terapi yang agonis, namun yang lebih banyak itu ya ini antagonis. Oke, itu yang nikotin. Kemudian ya termasuk deh ya, sempat deh termasuk ya. Nah, ini baru overview secara umum dari otonom, yaitu cholinergic dan adrenergic. Ini dia yang masing-masingnya, ini masing-masing, terutama tadi yang nikotinik reseptornya, ini tampilan yang muskarinik reseptor. Banyak pengobatannya ya, ini sampai M5 reseptor subtipenya. Ini alur biosintesa dari adrenergic atau adrenalin. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai senyawa pada sistem saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis. Belum ya, baru baru sempat terbahas yang parasimpatis, yang simpatis belum lihat yang agonis maupun antagonisnya. Namun gini, cukup sebagai konsep dasarnya harus diingat bahwa yang menentukan efek dari panjangan ini aja, ya, yang menentukan responnya itu di sel dan organ tubuh atau target tadi, yaitu adalah reseptornya. Contoh, adrenergik, dia menghasilkan adrenalin kan. Adrenalin itu dia reseptornya dua, alfa dan beta. Ya, kalau alfa berarti di vaskular, kalau beta dia itu ada eh, di jantung beta satu, ada di bronkus beta 2 ya. Jadi lihat ternyata obat yang digunakan untuk bekerja pada alfa satu ataupun alfa 2 itu yang diharapkan efek karena dia kalau respon dari adrenalinnya ke vaskular nih. Kalau di dari kalau di koronarinya itu dia menyebabkan kontraksi, lanjutannya dia akan menyebabkan dilatasi. Biasanya itu adalah yang
antagonis reseptor. Di A1, A1 antagonis. Makanya untuk efek dilatasi yang diharapkan. Ya, jadi nih, tapi kalau lihat di sini ya, jadi dia itu sebenarnya nggak semua simpatis, parasimpatis itu dia bertolak belakang seperti ini kan. Jantung ini meningkat, ini menurun. Nggak melulu dia bertolak belakang gitu, namun tergantung dari reseptornya juga. Makanya pada orang jantung itu yang takikardia digunakan senyawa-senyawa yang anti kolinergik supaya denyut jantungnya menjadi normal, bukan diturunkan ya menjadi normal. Kemudian ini baru reseptor alfa dan beta karena kita kan bahas parasimpatis dan simpatis ya. Sampailah ke urinary bladdernya juga apakah dia yang simpatis menyebabkan relaksasi. Makanya kenapa pada saat orang cemas atau ketakutan tuh bisa urinasi secara tak sadar karena dia relaksasinya tadi. Sedangkan kalau di parasimpatis malah dia kontraksinya itu hmm, makin kontraksi, makanya kan jadi susah pipis gitu. Atau suka susah urinasi, kemudian salif apa eh, kelenjar salivanya nih, mana salivanya tadi di sini, dia malah menjadi kering gitu ya, sekretnya menurun gitu. Nah, itulah. Jadi, kalau mempelajari mengenai sistem saraf otonom atau farmakologi dari sistem saraf, terutama di bahasan awal yaitu saraf otonom, ya selalu ingat kembali mengenai neurotransmitter kolinergik dan adrenergik beserta reseptornya. Ya, kalau di adrenergik alfa untuk tujuan antagonis, beta 1 untuk antagonis juga. Namun kalau beta 2 dia itu ada digunakan untuk tujuan agonisnya. Karena di sini ada bronkus. Nah, sini kan. Nih, bronkusnya dia untuk relaksasi agonisnya. Makanya banyak obat-obat asma itu adalah agonis beta 2. Obat batuk juga kan agonis. Makanya kenapa pakai salbutamol? Karena salbutamol itu serupa dengan struktur si adrenergik, ya. Hmm. Atau serupa dengan adrenalin, namun ada substituen atau penyambung dari strukturnya itu tadi yang menyebabkan kalau dia ikatan di reseptor beta, dia itu membuat dia relaksasi dari bronkus. Batuknya kurang, sesaknya juga kurang karena kan dia pelebaran dari uh, bronkus gitu. Oke, mungkin itu yang baru dapat saya spill untuk dari sistem. Udah ya? Oh, nanti sampai ini yang belum. Endotelium. Udah masuk ya. Topik yang pertama yaitu neurotransmitter, udah, muskarin, nikotin masuk, ini udah semua ini. Hmm. Ah, ini berarti yang taraf pusatnya lagi nih. Minggu berikutnya. Ya, kalau bab ini udah kita bahas. Bab 8. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan. Saya memang belum kasih topik mengenai tugas masing-masing kelompok. Nanti tugas kelompok itu rencananya apa senyawa obat itu sampailah ke kondisi meramalkan efek samping sampai mm, menceritakan kondisi-kondisi yang kontraindikasi dari penggunaan senyawa tersebut. Oke, itu mungkin yang dapat saya berikan dari materi neurofarmakologi. Ada pertanyaan untuk neurofarmakologi?
simpatis parasimpatis, penggunaan dalam klinis, kenapa kok penggunaannya membuat terjadi penekanan sistem saraf pusat gitu ya, atau efeknya bisa memberikan sindrom ekstrapiramidal, ya, tahu kan sindrom ekstrapiramidal? Kayak tremor gitu ya. Guna- penggunaan. Itu nanti juga kalian akan tahu bahwa kenapa obat ini memberikan efek samping yang lebih mencolok dibandingkan derivatnya yang lain gitu ya. Kenapa obat ini sama kok cholinergic gitu, tapi kok ini mahal dibandingkan yang ini? Itu biasanya karena keselektifan dari senyawa tersebut terhadap reseptor. Jadi misalnya dia cholinergic nih, selektif di N aja di nikotinik. Nanti tapi ada juga cholinergic yang nggak selektif. Jadi dia selain di nikotinik, dia juga mungkin sekali duduk di muskarin. Sehingga tentu saja karena dia tidak selektif tadi, efek sampingnya juga banyak. Ya. Jadi yang membuat obat itu mahal, salah satunya karena keselektifan dari reseptor. Yang kedua, tentu saja ada modifikasi dari formulasi dari senyawa-senyawa tersebut. Ada yang susah menembus blood-brain barrier gitu. Makanya dimodifikasi menjadi nonpolar atau di nanopartikel sehingga dia mudah berpenetrasi atau lebih mudah larut, lebih lebih resisten terhadap enzim pemetabolismenya. Biasanya itu adalah modifikasi-modifikasi dalam formulasinya. Itu ya. Jadi selamat mengulang-ulang kembali mengenai neurofarmakologi. Jadi enggak bahas penyakit satu persatu ya. Kalau di farmakologi lihat di senyawa obat sesuai dengan senyawa-senyawa endogen yang dihasilkan oleh part atau bagian-bagian tubuh atau sistem-sistem di tubuh juga bisa begitu. Oke, sampai di sini mungkin kok ada yang tanya ya. Terus saya harap memahami semua ya. Alhamdulillah. Itu aja selalu ada dua. Kalau nggak ada pertanyaan, paham semua, atau tidak mengerti sama sekali, dua saja. Tapi saya berprasangka baik, berarti tidak terlalu sulit ini SSO ini, sistem saraf otonom ini. Enggak ya? Diulang ya, ulang ya, karena ini takutnya itu tertukar dan lucu sekali kalau orang farmasi men-spelling obat-obat di sistem saraf otonom itu sampai salah. Apalagi ini udah banyak yang bekerja atau baru bekerja. Jadi kalau yang baru bekerja itu melihat senyawa obat yang ketika diberikan itu sekarang lebih luas lagi. Jadi bukan hanya nama, tapi mulai kenalan dia menyerupai senyawa apa di tubuh. Ya, jadi memang tubuh kita ini diciptakan sudah dengan obatnya sendiri. Makanya tubuh itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Namun dia butuh bantuan-bantuan dari luar ketika dia nggak produksi dengan baik. Ya, tubuh itu fitrah, dia menyembuhkan dirinya sendiri. Saya selalu percaya itu. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan aja sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya. Ibu. Terima kasih.